weak, no mercy. All I got is working, never stop searching, never quite so thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. YN datang membawa beberapa camilan serta minuman hangat untuk tamunya itu. Yang awalnya berbaring di atas ranjang, spontan Jungkook bangkit dan merapikan bajunya lalu kembali ke sosok cool. YN meletakkannya di tempat kosong samping Jungkook. Gadis itu takut kalau-kalau rasanya kacau. Di dapur tidak ada persediaan camilan lain, hanya ada roti. Ia memutar akalnya saat melihat roti itu, lalu jadilah roti bakar. Tampilannya sedikit gosong, teksturnya pun mengeras karena terlalu lama dibakar. Jungkook agak ragu, dari tampilannya saja tidak meyakinkan, rotinya menghitam. Pria itu mulai memasukkan segigit roti ke dalam mulutnya. YN yang melihat ekspresi sosok pria di depannya ini mulai pasrah. Pasti tidak enak. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. Mendengar itu, senyum simetris sempurna merekah di wajah cantik YN. Seumur hidup, ini adalah pujian pertama kali yang pernah gadis itu dapatkan. Biasanya hanya cercaan. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. Melihat wajah murung Jungkook membuat YN memiliki sebuah inisiatif yang mungkin saling menguntungkan. YN mengangguk. Gadis itu sangat senang. Dengan begini, ia memiliki media baru untuk belajar memasak dengan Jungkook sebagai pemberi nilai secara sukarela. Jungkook juga sangat senang, namun pria itu mengartikannya berbeda. Jika YN bahagia karena mendapatkan media baru, Jungkook bahagia karena ada sosok gadis yang bersedia memasak untuknya setiap hari.
Sebenarnya telah lama Jungkook memiliki nomor YN. Tidaklah sulit untuk mendapatkan nomor seseorang bagi Jungkook. Itu hal yang mudah. Yang sulit adalah tidak adanya topik atau alasan untuknya menghubungi YN. Namun kini harapan saling bertukar pesan dan telepon dengan gadis Wang kian besar. Let you know that you're my boy. The one who showed me how we're together. As long as you're in my Tiba-tiba ponselnya berdering, tertera nama Max. Hati Jungkook mengumpat. Bisa-bisanya Max mengganggu pada suasana yang sangat tidak tepat. arms, boy. The one who showed me how. Lantas Jungkook berdiri lalu mendekat ke arah jendela. Sebelum benar-benar mengangkat panggilan, sekilas netranya melirik ke arah YN yang menguap ngantuk. We're together. It don't matter if it rains all day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Dokter menjeda kalimatnya. Wajahnya terlukis sendu. Jungkook sudah bisa menebak apa yang akan diucapkan oleh sang dokter. Lantas pria itu menyurai rambutnya ke belakang secara frustasi. Max serta YN yang turut serta ke rumah sakit dibuat mematung, terutama gadis Wang. Di balik senyum hangatnya, sang nenek menyimpan sebuah penyakit yang telah mengancam nyawanya. Kanker otak masih stadium awal. Jungkook ingin sekali membawa sang nenek ke luar negeri untuk berobat sebelum monster sialan itu semakin menyakitinya dan memasuki stadium akhir. Namun nenek Jun menolak dengan keras. Beliau sama sekali tidak takut akan kematian. Justru itulah yang ia harapkan. Dengan begitu, waktu untuk bertemu dengan sang tercinta akan lebih cepat. Hanya saja sebelum benar-benar pergi, ada keinginan serta cita-cita yang harus dituntaskan. Setelah dokter keluar, Jungkook mulai mendudukkan tubuhnya di kursi samping sang nenek. Kedua tangannya terulur hangat menggenggam tangan yang sudah mengeriput itu, mengejutnya berulang kali. Jungkook memejam mata jengkel. Cara apa lagi yang harus ia lakukan untuk membujuk neneknya itu? Di berangkar yang tak seberapa empuk itu, nenek Jun mulai menunduk sendu. Kedua jemarinya saling bertaut untuk mengekspresikan kesedihannya. Nenek Jun kembali dibuat terisak. Hati pria Jung kembali dibuat merasa bersalah. Lantas Jungkook memutuskan untuk memeluk sang nenek dengan sangat erat. Samar-samar YN dapat melihat air mata jatuh dari pelupuk Jungkook. Meskipun sangat tipis, tapi masih kentara.
Bibir Jongkook kalu, kendati hanya mengucap sepatah kata pun tidak mampu. Pikirannya berantakan. Wajah yang semula sendu dan menangis spontan hanya dalam sekejap mata berubah menjadi tersenyum. Dan itu disebabkan oleh satu nama, lagi-lagi satu nama, Hwang Ye-en. Kaki gadis Hwang mulai menderak perlahan dari arah pintu, mendekati, lalu memeluk nenek John tak kalah erat. Entah kenapa hati gadis Hwang sesak saat melihat orang yang baru saja ia kenal terbaring sakit seperti ini. Hwang Ye-en kembali meloloskan pelukannya pada sang nenek. Pelukan yang seolah-olah tak ingin lepas barang sedetik pun. Jongkook yang melihatnya dibuat tersenyum tipis. Kelewat tipis hampir tidak kentara. Namun nenek John dapat menangkap ekspresi lain dari cucunya itu. Walaupun Jongkook mati-matian menyembunyikannya. Nenek John menatap jahil ke arah Jongkook yang tak berdiri jauh dari tempatnya. Jongkook mati kutu, malu sekali. Pasalnya dirinya melupakan pesanan nenek hampir 2 jam lebih lamanya. Bukankah itu sangat keterlaluan? Jongkook buru-buru pergi. Sebenarnya tujuannya sangat jelas, yaitu menghindari seringayan licik sang nenek karena ulahnya beberapa waktu yang lalu. Daripada mati kutu lebih baik menghindar. Kini hanya Ye-en yang menemani nenek John. Gadis kecil itu mulai berbincang-bincang ria tentang segala hal. Sekali lagi, Ye-en berhasil menerbitkan tawa dan seolah-olah menenggelamkan segala kesedihan yang awalnya bersarang di otak nenek John. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Waktunya Jongkook harus mengantar Ye-en pulang. Ye-en gugup sendiri, ditatap oleh 2 orang dengan tatapan menuntut seperti itu. Lagi pula jika tidur di rumah, Ye-en akan sendirian. Baiklah, mungkin jawaban ia merupakan pilihan terbaik. Keadaan hening. Ye-en sibuk mengopasi buah untuk sang nenek. Sedangkan di kursi samping kanan, Jongkook tak henti-hentinya
menatap ke arah YN dengan tatapan yang cukup sulit didefinisikan. Nenek John mengamati tingkah dua orang di hadapannya ini. Lay your head on me. I pray for you. Try and find a place for me. And every time I got you on my mind. Mendengar pertanyaan yang kelewat seperti petir itu, tubuh Jungkook spontan terhuyung ke lantai beserta kursinya. Sedangkan buah apel yang awalnya bertengger di tangan tiba-tiba menggelinding dari tangan YN.